Bertemu lagi dengan Kak Ulan, Viola, Dele. Apa kabarnya pagi hari ini? luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Hore! Adik-adik sekolah minggu semua, terima kasih ya untuk kiriman videonya. Semuanya hebat-hebat dan bagus-bagus, juga penuh sukacita. Kak Ulan tahu karena adik-adik semua mengirimkannya dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk adik-adik yang belum mengirimkannya, tidak usah khawatir, masih kakak-kakak tunggu hingga hari ini. Adik-adik semua, mari kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang penuh. Kita pujikan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku percaya, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik semuanya, kita mengawali ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami datang di dalam ibadah sekolah minggu, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberikan sukacita, dan biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Siapa? Semuanya ingat. Luar biasa ya. Firman Tuhannya mengatakan Tuhan adalah penolongku yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mujizatnya sungguh besar, mampu membelah laut
tebrau menjadi dua dan mereka bisa berjalan melewati tanah yang kering. Allah kita besar, Allah kita luar biasa. Benar adik-adik? Mari kita mau terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, katakan kekuatanku. Untukmu Tuhan, puja dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi, I will sing for Jesus. Sukacita semua ya adik-adik. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Adik-adik semua, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau naikkan pujian yang mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sungguh-sungguh mari kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sungguh memberkati kehidupan kami. Kami mau penuh sukacita, kami mau terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Melalui firman-Mu berbicaralah Tuhan, buka hati, buka pikiran kami, berkati guru sekolah minggu sehingga firman yang Tuhan sampaikan boleh kami mengerti sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu semua, duduk yang manis ya, karena Kak Ulan akan bercerita cerita yang seru pagi hari ini. Cerita pagi hari ini Kak Ulan beri judul Pemeliharaan Tuhan yang Sempurna. Adik-adik semua tahu nggak arti kata pemeliharaan itu apa? Tahu? Pemeliharaan itu adalah proses menjaga agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu. Nah, sebelum Kak Ulan bercerita, Kak Ulan mau menyanyi satu lagu. Dengarkan ya adik-adik. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Adik-adik semua pasti tahu Kak Ulan pagi hari ini mau cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Iya betul, cerita tentang Musa. Masih melanjutkan cerita yang minggu kemarin. Kak Ulan mau bercerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mereka telah tiba di padang gurun Sin. Siapa adik-adik yang tahu apa itu padang gurun? Tahu? Kalau padang gurun itu ada mallnya apa enggak? Enggak ada. Ada warungnya enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Nah karena di padang gurun cuman ada panas dan hanya ada pasir, bangsa Israel kelaparan adik-adik. Dan mereka mengeluh kepada Musa. Mereka katakan, Musa, jika kami mati di tanah Mesir, setidaknya kami mati dengan menghadapi kuali berisi daging dan roti. Tetapi engkau membawa kami keluar dari Mesir, malah membunuh kami di padang pasir. Tetapi Tuhan maha mengetahui dan maha mendengar adik-adik. Tuhan mendengar mereka dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan mengirimkan makanan roti kepada bangsa Israel. Kira-kira kalau Tuhan mengirimkan roti itu pakai apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Apa kira-kira Tuhan pakai pos? Apa kira-kira Tuhan pakai itu? Apa? Ojek online? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan mengirimkannya. Petang hari berduyun-duyun burung puyuh datang ke perkemahan bangsa Israel sehingga mereka dapat makan daging. Dan pagi harinya Tuhan menurunkan embun. Ketika embun itu menguap, terlihatlah sesuatu yang berwarna putih. Bangsa Israel bertanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu itu apa. Dan Musa menjawab, inilah makanan yang Tuhan berikan menjadi makanan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel menamai makanan itu apa adik-adik? Ayo tahu nggak? Ya namanya mana. Sebab warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Tuhan juga berfirman bahwa mereka harus mengumpulkan sesuai dengan keperluannya, yaitu satu orang satu gomer. Jangan ada yang menyimpan lebih, jangan ada yang menyimpannya sampai pagi, karena jika demikian maka akan berulat dan berbau busuk. Tetapi ternyata ada loh yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan meninggalkannya sampai pagi sehingga berulat dan berbau busuk.
Mereka sih nggak mau mendengarkan firman Tuhan ya, jadi dapat berulat dan berbau busuk. Adik-adik semua jangan seperti itu ya, tetap mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, bangsa Israel mengumpulkan mana ini setiap pagi, karena pada siang harinya ketika matahari bersinar, maka mana ini akan mencair. Dan Tuhan juga berfirman bahwa mereka harus mengumpulkan mana 2 kali lipat lebih banyak pada hari yang ke-6. Mengapa demikian adik-adik? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, karena hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, hari perhentian penuh, sehingga mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat, 1 untuk hari ke-6 dan 1 untuk hari ke-7. Dan meskipun mereka menyimpannya sampai pagi, menurut adik-adik semua berulat apa tidak? Berulat dan berbau busuk atau tidak? Tidak ya adik-adik ya, sebab Tuhan yang memerintahkannya. Oleh sebab itu, meskipun mana ini disimpan pada hari ke-6, mana ini tidak berulat dan berbau busuk. Dan Tuhan juga berfirman bahwa 6 hari lamanya mereka akan mengambil mana itu. Tetapi pada hari ke-7 tidak akan didapati mana, sebab hari ke-7 ada Sabat kudus bagi Tuhan. Tapi lagi-lagi ya adik-adik ya, ada bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka pada hari ke-7 keluar mencari mana. Kira-kira dapat nggak ya? Dapat nggak? Tidak ya, mereka tidak mendapatkan mana. Aduh, adik-adik jangan tidak mau mendengarkan firman Tuhan ya. Biar berkat Tuhan selalu ada dan tercurah. Nah, demikian hari Sabat pada hari ke-7, semua bangsa Israel beristirahat dan tidak bekerja. Luar biasa ya adik-adik semua ya, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi bangsa Israel. Mereka diberi makan oleh Tuhan, bahkan makanan bukan hanya daging tetapi juga roti, dan Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun. Kemudian bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sin menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka, dan sampailah mereka di Rafidim. Di Rafidim mereka tidak menemukan air dan mereka sangat haus, sehingga mereka mengeluh kembali kepada Musa. Musa, jika kami di Mesir kami tidak akan kehausan, tetapi engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami mati kehausan. Aduh, bangsa Israel suka sekali mengeluh ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan Allah yang baik, sehingga Tuhan tetap mendengarkan keluhan mereka. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bawalah tongkat yang kau gunakan untuk memukul sungai Nil. Adik-adik masih ingat tongkat itu? Ya, di ibadah sekolah minggu-minggu kemarin ya. Nah, tongkat ini Tuhan perintahkan Musa untuk membawa dan memukulnya di gunung batu di Horeb, maka akan keluar air dari sana sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Mungkin gak kira-kira adik-adik semua? Sangat mungkin ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan benar, Musa melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan dan bangsa Israel dapat meminumnya. Tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Di Rafidim juga ada orang Amalek, mereka datang menyerang bangsa Israel. Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang pilihan yang akan maju berperang melawan orang Amalek. Yosua bersama orang pilihannya maju berperang, tetapi Musa, Harun, dan Hur mereka pergi ke atas bukit. Di sana Musa berdoa mengangkat tongkat Allah di atas kepalanya. Jika Musa mengangkat tongkat Allah, maka bangsa Israel semakin kuat dan orang Amalek menjadi kalah. Tetapi lama-kelamaan Musa menjadi capek adik-adik. Kemudian ketika Musa menurunkan tongkat Allah, ternyata terbalik. Orang Amalek menjadi lebih kuat dan orang Israel mulai kalah. Melihat hal ini, Harun dan Hur membantu Musa untuk memegang tangannya. Harun di sisi kirinya dan Hur di sisi kanannya, sehingga tongkat Allah tetap terangkat di atasnya. Dan benar adik-adik semua,
Karena tongkat Allah teracung di atasnya, bangsa Israel semakin kuat. Dan akhirnya bangsa Israel bersama dengan Yosua dapat memenangkan peperangan melawan orang Amalek. Luar biasa sekali ya, Tuhan menolong dan membuat bangsa Israel menjadi menang melawan musuhnya. Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk menulisnya di dalam kitab sebagai sebuah peringatan. Musa membangun mezbah sebagai ucapan syukur dan mezbah itu dinamakan Tuhan panji-panjiku. Kemudian sampailah bangsa Israel di padang gurun Sinai. Di sana mereka berkemah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, siapkanlah bangsa Israel, sucikan dan kuduskan bangsa Israel. Cucilah pakaiannya, sebab dalam 3 hari Tuhan akan turun di atas gunung Sinai. Musa juga harus membuat batas agar bangsa Israel tidak naik ke gunung Sinai. Sebab jika demikian, maka orang tersebut akan mati. Dan benar adik-adik, dalam 3 hari setelah fajar tiba, datanglah kilat dan guntur serta awan yang melingkupi gunung Sinai. Dan Tuhan turun di dalam api sehingga asap sangat tebal seperti asap dapur di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman dan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Nah, Kak Wulan mau menyanyikan lagu 10 perintah Allah supaya adik-adik semua dapat dengan mudah mengingatnya. Di atas gunung Sinai, Musa menerima 10 perintah Tuhan bagi manusia. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat patung apapun untuk disembah dan beribadah padanya. 3, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingatlah selalu, kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan kau ucapkan saksi dusta. Dan 10, jangan kau mengingini yang dimiliki sesamamu. Demikian adik-adik 10 perintah Tuhan. Adik-adik semua dihafalkan di rumah ya. Nah, cerita firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini adik-adik semua. Kita bisa belajar 3 hal tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Yang pertama, Tuhan Allah memelihara kehidupan kita di dalam makanan kita. Tuhan mencukupkan roti, Tuhan memberikan burung puyuh sehingga kita bisa terpelihara dan kita tercukupkan dan tidak menjadi mati kelaparan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna di dalam keselamatan kita atas musuh-musuh kita. Tuhan menjaga dan bahkan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan kita percaya Tuhan juga akan memelihara kita dan menjaga kita dari segala musuh kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada kita untuk kebaikan kita, untuk mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan untuk mengatur hubungan kita dengan sesama kita manusia. Amin. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Adik-adik semua, mari kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu indah kami dengar. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Kami percaya Tuhan, kami akan diberi keselamatan dan hidup kami akan berkemenangan. Dan kami mau Tuhan untuk menuruti 10 hukum Tuhan dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah Tuhan pertemukan kami di minggu depan di sekolah minggu yang penuh ceria dan sukacita. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini membawa damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.